Perkenalkan, nama saya Rio Kersanalatan dengan 3 digit terakhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Diskursus Politik Lingkungan, Telaah atas Perjanjian Paris dan Perubahan Iklim di Indonesia dari buku Citizenship in Indonesia. Perubahan iklim bukan terjadi secara sendirinya, melainkan akibat dari aktivitas manusia yang bersifat eksploitatif dan tidak ramah lingkungan. Buktinya, terjadi peningkatan suhu bumi yang mencapai 0,8 derajat Celcius selama 3 abad terakhir, serta peningkatan gelombang panas dan intensitas hujan. Pemicu utamanya adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca atau GRK, terutama karbon dioksida CO2, dan konsentrasi CO2 ini meningkat sebanyak 40% dari rata-rata pra-industri. Hal ini disebabkan oleh pembakaran bahan fosil, pengundulan hutan, serta kegiatan industri dan pertanian. Ironisnya, kondisi meningkatnya kesejahteraan masyarakat justru berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi energi dan pemakaian bahan bakar fosil. Oleh karena itu, iklim menjadi pembahasan global yang mendesak. Respon global terhadap krisis ini adalah Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang disahkan pada Desember tahun 2015 dari mulai berlaku pada 4 November 2016. Indonesia ikut meratifikasi perjanjian ini melalui UU nomor 16 tahun 2016. Tujuan perjanjian ini adalah menekan laju peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industrialisasi. NDC atau Nationally Determined Contribution menjadi inti dari Perjanjian Paris, mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia berkewajiban memasang target INDC hingga tahun 2030 sebesar 29%, dengan fokus pada sektor energi, pangan, sumber daya air, dan pulau-pulau. Indonesia menempati posisi ketiga penyumbang karbon dioksida atau CO2 terbesar di dunia, di mana 60% sampai 70% emisi GRK dihasilkan dari deforestasi oleh alih fungsi lahan. 5 tahun setelah Perjanjian Paris, terungkap bahwa sekitar 75% dari 184 negara, termasuk Indonesia, belum dapat mencapai target dalam mengurangi emisi. Hal ini menandakan bahwa tantangan untuk mengurangi dampak perubahan iklim masih sangat panjang. Apabila laju perubahan iklim tidak diperlambat, lingkungan global akan menerima kondisi ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Bahkan, Jakarta terprediksi akan tenggelam pada tahun 2030 karena mencairnya es di kutub dan peningkatan volume air. Isu lingkungan di ranah politik seperti pada partai politik justru kurang menjadi perhatian serius. Isu ini hanya menjadi sekedar seremonial. Para pengusaha industri seperti tambang dan SDA memanfaatkan pengaruh para aktor politik dalam hegemoni politiknya untuk mempermudah akses melakukan bisnis yang tidak ramah lingkungan. Upaya mitigasi memerlukan adanya inovasi, rekayasa, dan antisipasi yang menuntut kerjasama dari seluruh sektor. Salah satunya, upaya prioritas adalah efisiensi energi. Diperlukan keterlibatan dan peranan aktor negara. Yang pertama, pemerintah harus bersikap tegas dan menekan perusahaan yang belum bersedia mengubah fungsi kawasan gambut menjadi fungsi pelindung. Perempuan atau masyarakat lokal dapat dilibatkan aktif dalam pengelolaan lahan gambut karena hasilnya akan lebih baik dan mereka dapat mendidik anak-anak untuk menjaga ekosistem. Selanjutnya, swasta
harus berupaya mengubah fungsi Lahana yang merupakan kawasan gambut menjadi fungsi pelindungi. Perjanjian Paris memberikan kebijakan alternatif bagi Indonesia, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan besar dan dari kepentingan politik dan industri. Dibutuhkan komitmen dan kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi. Terima kasih.